Puji Tuhan, haleluya. Saat ini mari kita ambil Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama ayat pokok kita pada hari ini. Kami ambil dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-23. Ya, Ibrani 10 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, "Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia." Puji Tuhan. Kita pagi hari ini diminta oleh Tuhan untuk kembali berpegang pada pengharapan kita. Berpegang pada pengharapan kita. Sebab itu Tuhan mau supaya pengharapan yang kita miliki, pengharapan yang telah Tuhan berikan kepada kita, itu benar-benar kita berpegang teguh kata firman Tuhan. Ya, kita harus tetap berpegang teguh pada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu di masa yang sukar ini, ada banyak hal yang bisa saja membuat kita kehilangan pengharapan. Saya tidak tahu kondisi kita hari ini. Barangkali ada di antara kita yang sedang kehilangan pengharapan di dalam Yesus. Penyebab-penyebabnya begitu banyak. Mungkin hari-hari ini kita kehilangan pekerjaan. Mungkin hari-hari ini kita kekurangan ekonomi. Dan barangkali mulai timbul rasa tidak percaya kepada Yesus. Artinya pengharapan kepada Yesus berkurang. Kenapa? Karena kita mengalami masa-masa yang sukar hari-hari ini. Saudara-saudara, saya rindu kita untuk kembali kepada pengakuan iman pengharapan kita kepada Yesus. Bahwa kita harus tetap berpegang teguh pada pengharapan ini. Kita punya pengharapan yang besar kepada Yesus. Karena segala sesuatu yang kita punya, yang kita miliki dalam hidup ini hanya datang dari Yesus. Maka kita harus punya harapan kepada Dia. Berapa banyak janji-janji firman Allah yang telah kita dengar. Berapa banyak janji-janji kuasa Tuhan yang telah kita dengar. Bahkan janji firman Tuhan ini yang telah kita dengar. Saya berharap di hari ini kita semua tetap punya pengharapan yang besar kepada Yesus. Tidak boleh ada yang menggoncangkan pengharapan kita. Tidak boleh ada hal yang mengurangi semangat kita untuk punya pengharapan kepada Yesus. Pengharapan yang hebat kepada Dia. Saudaraku, saya mau katakan kepada kita bahwa pengharapan itu, kata firman Tuhan, seperti sau yang kuat. Dalam firman Tuhan, di mana Dia berkata dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-19, masih dalam kitab Ibrani pasal 6, ayat 19, firman Allah berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat, aman dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Puji Tuhan, pengharapan itu adalah sau yang kuat. Saudara-saudara, saya mau katakan, kita punya pengharapan kepada Yesus seperti sau yang kuat. Ketika kapal bersandar di satu pelabuhan, maka dilemparlah sau. Ataupun dia ada di tengah lautan, dilemparkanlah sau. Apabila itu dibutuhkan, supaya dia tidak bergerak, supaya dia tidak bergeser dari patokan yang telah diberikan. Saudara-saudara, harapan kita kepada Yesus adalah sau yang kuat. Dari hal itu, kita tidak akan bergeser kepada pengharapan yang besar kepada Yesus. Maaf. Sebab itu, maaf. Sebab itu hari ini, saya rindu kita semua kembali datang kepada Yesus. Datang kepada Dia. Kembalikan pengharapanmu yang hebat. Kembalikan pengharapanmu yang ajaib kepada Yesus. Kembalikan pengharapanmu yang luar biasa kepada Yesus. Sekalipun hari-hari kita mungkin mengalami kesukaran, tapi percayalah, di dalam Yesus ada pengharapan yang hebat. Karena hanya Yesus
Ia akan pasti mampu menolong kita. Hanya Yesus yang pasti mampu membawa kita keluar dari semua kesukaran-kesukaran kita. Puji Tuhan, saya percaya hari ini kita harus kembali pada pengharapan yang hebat itu. Kita harus kembali kepada Dia. Berharaplah kepada Yesus. Punyalah pengharapan yang besar kepada Dia. Karena di dalam Yesus kita akan melihat pertolongan demi pertolongan yang ajaib. Pertolongan demi pertolongan yang hebat akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudaraku, kita kembali kepada Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-23 tadi. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Puji Tuhan. Yesus yang menjanjikan semua yang kita bicarakan pagi hari ini. Yesus itu adalah setia adanya. Apabila Dia berjanji tentang pengharapan itu kepada kita, maka Dia akan dengan setia yang menjanjikannya akan memberikan kepada kita. Hari ini datanglah kepada Yesus, maka Dia yang punya janji pengharapan itu, Dia setia, Dia akan menggenapkan janji. Dia akan berikan kepada kita, asal kita percaya, asal kita berharap, asal kita kembali kepada Yesus, asal kita betul-betul bergantung iman kepada Yesus. Maka Ia yang menjanjikannya setia, kata firman Tuhan. Wow, tidak ada kesetiaan yang lebih hebat dari kesetiaan daripada Allah kita. Tidak ada pengharapan yang lebih hebat daripada kesetiaan daripada Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita muliakan hari-hari ini. Sebab itu hari ini angkat imanmu kembali, pengharapanmu kembali kepada Yesus, supaya betul-betul engkau akan melihat pertolongannya ajaib akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Pertolongannya yang ajaib akan diberikan kepada kita. Saya percaya hari ini akan ada banyak pengharapanmu yang akan dinyatakan kepada engkau. Apabila engkau berharap kepada Yesus, maka datanglah janji yang setia itu akan dinyatakan kepada kita. Janji yang hebat itu akan dinyatakan kepada kita. Karena kita percaya hanya di dalam Yesuslah sumber pengharapan yang hebat, sumber kekuatan yang hebat yang kita dapatkan, termasuk masa depan kita. Yeremia pasal 29 ayat 11 dengan jelas sekali berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kita. Dan Dia akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Wow, luar biasa. Hiduplah dalam janji-janji Tuhan yang luar biasa. Saya tahu begitu banyak orang bertanya-tanya kepada dalam hidupnya, bahkan dalam kekristenan itu sendiri hari ini bahwa apakah masih ada harapan dalam Yesus? Apakah masih ada harapan di dalam Yesus? Saya jawab pagi hari ini, masih dan terus akan ada harapan. Mungkin banyak orang mengalami satu kesaksian atau perjalanan hidup yang mungkin mengecewakan. Dia berkata mungkin mengalami kekecewaan berjalan bersama dengan Yesus. Tapi saya mau pastikan kepada saudara, apabila pun engkau mengalami rasa kecewa dalam pengharapanmu kepada Yesus, saudara-saudara, mari kembalikan itu kepada Tuhan. Jangan larut dalam kekecewaanmu. Karena saya mau katakan, tidak ada lagi pengharapan yang lebih hebat selain dalam Yesus. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah ini. Haleluya. Saya tahu rasa kecewa itu mungkin menguasai hidup kita. Ada hal-hal yang kau inginkan yang tidak terwujud. Tapi hari ini tetap kembali kepada Yesus. Angkat pengharapanmu kembali. Yakinlah kepada Dia bahwa Dia yang menjanjikannya setia dalam hidup kita. Sebab itu saudaraku, pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, hiduplah dalam pengharapan yang hebat di dalam Tuhan. Sebagaimana mentari pagi yang kembali akan terus bersinar di balik mendung yang telah kita alami tadi. Hari ini saya percaya seperti itulah harapan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Masa depan yang penuh dengan harapan. Hal-hal yang kita butuhkan setelah melewati rasa kecewa dan perkara-perkara yang menyakitkan hati kita. Saya mau katakan, percayalah kepada Yesus. Sebab jalannya adalah sempurna dan Dia adalah setia adanya. Puji Tuhan.